Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada tabi'ut tabi'in maupun kita selaku umatnya di akhir zaman. Cendekiawan muda dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pentingnya menjaga dan menahan hawa nafsu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita secara tidak langsung gitu ya, untuk menundukkan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Yang artinya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih menurut Imam Nawawi. Makna hadis yang telah saya bacakan, dikatakan kita memiliki iman yang sempurna yang sifatnya wajib ketika kita tunduk pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya serta mencintai perintah dan membenci setiap larangan. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wa al-Hikam nomor 395. Faedah hadis yang pertama, peringatan mendahulukan hawa nafsu dari syariat. Yang kedua, orang yang bagus imannya adalah yang menjadikan diri dan hawa nafsunya patuh pada syariat. Yang ketiga, hawa nafsu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mahmud, yaitu terpuji, berarti sesuai dengan syariat. Yang keduanya adalah mazmum, yaitu tercela, berarti menuruti akan syahwatnya. Contoh ketika hawa nafsu dikatakan terpuji atau mahmud adalah keinginan kita untuk makan. Bayangkan ketika hawa nafsu ini tidak ada, maka tidak ada selera untuk kita untuk makan. Kemudian untuk yang tercela, ya hal-hal yang memang dilarang oleh Allah, tapi kita turut serta untuk melaksanakannya, melaksanakan hal tersebut, maka itu dikatakan hawa nafsu yang dikategorikan adalah mazmum. Kaidah hadisnya yang lain adalah, yang pertama, siapa yang menundukkan hawa nafsunya pada syariat, maka ia akan selamat. Justru sebaliknya, ia akan gawa atau sesat ketika menuruti hawa nafsunya
tapi tidak sesuai dengan syariat atau menuruti syahwatnya. Kemudian yang kedua, wajib mendahulukan dalil lalu meyakininya. Jadi bukan dibalik gitu ya. Meyakini dulu baru dalil gitu ya. Yang ketiga adalah orang yang mendahulukan hawa nafsu berarti menjadikan sesuatu disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila." Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Kemudian ada dalil lain yang menjelaskan semisal itu seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dalam ayat lain juga disebutkan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim." Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Sedangkan orang yang membenci sesuatu yang Allah cintai dan atau mencintai sesuatu yang Allah benci, dialah yang mendapat celah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, "Zalika bi'annahum karihum ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amalan-amalan mereka. Quran surat Muhammad ayat 9. Juga disebutkan dalam surat yang sama, "Dzalika bi'annahum muttaba'u ma hatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci keridhoannya, sebab itu Allah menghapuskan pahala amalan-amalan mereka. Quran surat Muhammad ayat 28. Cendekiawan muda dimanapun berada, hawa nafsu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia, dan Allah memerintahkan kita untuk menundukkan hawa nafsu yang kita miliki untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar sesuai dengan syariat, gitu ya. Ada beberapa hal yang ditimbulkan ketika kita menuruti hawa nafsu tidak sesuai dengan syariat, tapi mengedepankan dengan syahwat. Satu diantaranya adalah maksiat, kemudian yang keduanya adalah bid'ah, gitu ya. Semua maksiat timbul karena seseorang mendahulukan hawa nafsu daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya,
contoh yang disebutkan oleh Allah tentang orang musyrik. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallahi innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Maka jika mereka tidak menjawab, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Qasas ayat 50. Begitu pula dengan bid'ah. Bisa muncul bid'ah karena mendahulukan hawa nafsu daripada mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang sudahkah kita benar-benar mencintai Rasul dan mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, ataukah kita malah mengedepankan hawa nafsu kita? Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan, teman-teman cendekiawan muda dimanapun berada. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu gitu ya, untuk kita semua, terutama khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman dimanapun berada. Billahi fisabilil haq, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.